Ya, halo. Saya Hikmat Darmawan. Saya peneliti independen di bidang budaya, khususnya budaya populer. Juga kritikus dan ya bekerja di bidang kebudayaan lah secara umum, kesenian dan kebudayaan. Tapi fokus saya ada di film dan komik memang. Lama juga saya mengulas buku-buku sastra, novel, puisi kadang-kadang. Tapi sekarang kegiatan utama sih menulis kritik film dan komik dan ya buku secara umum. Tapi minat saya banyak dan saya itu sebetulnya ada di tubir menjadi apa namanya, penimbun ya, hoarder. Eh, Banyak sekali buku dan eh, musik dan majalah dan kadang-kadang kartu pos, sedikit-sedikit memorabilia dan banyak ya dalam bentuk fisik maupun digital yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Eh, Pernah saya membuat semacam komitmen begitu ya untuk menjadikan koleksi tersebut sebagai eh, apa ya, eh, hal yang bermanfaat bagi publik. Nah, saya jadi membuat ruang baca gitu, ruang baca pabrik kultur. Tapi karena ada perpindahan kantor dan sebagainya, saat ini saya masih belum menemukan lagi tempat yang cocok untuk menjadi ruang baca pabrik kultur itu. Masih menunggu, sebagian besar koleksi saya ada di gudang. Ada juga yang di ya, gudangnya ada dua tempat begitu. Jadi ada yang gudang khusus numpang sih, sebetulnya ada yang berbaik hati memberikan tempat untuk menyimpan buku-buku dan banyak ya koleksi yang lain juga. Lalu ada juga di kantor DKJ waktu itu sempat juga saya bawa sebagian, tapi ada juga di kamar saya ini. Nah, selama pandemi ada semacam ya keterpaksaan ya untuk di rumah saja atau di kamar saja misalnya, dan melakukan banyak hal, segala hal di situ, di dalam kamar atau di dalam rumah. Tapi sebetulnya kemudian juga terjadi apa ya, peluang ya. Kalau kata apa, sebagian orang kan pandemi ini juga peluang gitu. Kalau kata Arundhati Roy kan pandemi ini apa, portal untuk menuju sebuah dunia baru, kemungkinan baru. Saya suka sekali dengan pensikapan demikian. Yang jelas saya rasakan secara pribadi, saya jadi kembali ke buku-buku saya, musik saya dengarkan lagi eh, apa namanya, kaset-kaset dan apa, vinil ya, piringan hitam yang lama agak terbengkalai. Ada juga yang belum saya dengar waktu saya beli kadang-kadang kan dapat dari Blok M Square atau berkunjung ke beberapa kota di dunia ini. Di dunia ini ada juga dari online. Kadang-kadang setumpukan gitu ya, karena menarik dan ya mungkin harganya juga memikat gitu ya. Saya kumpulkan dan eh, jadilah ini lumayan ya bertumpuk, dan saya ingin menjadikan ini sesuatu yang lebih bermanfaat juga, bukan hanya buat saya. Eh, saya ingin jadi ada semacam ruang baca lagi yang sifatnya bisa diakses oleh banyak orang yang ingin menulis atau meneliti bidang budaya, budaya populer, ataupun yang spesifik misalnya film atau musik atau sastra atau eh, apa namanya, sosial. Saya juga banyak koleksi buku-buku ilmu sosial dan budaya begitu. Apapun nanti saya bisa mendampingi untuk mencarikan apa namanya, rujukannya dari yang tersedia. Eh,
saya ada barangkali ada lebih dari 10.000 ya koleksi buku, plus arsip ya. Ada majalah dan majalah-majalah lawas yang saya punya. Saya bukan kolektor yang sangat mapan, tapi ada yang paling tua itu arsip saya 1929 ya, sebuah terbitan dari Balai Pustaka. Wah, zaman Hindia Belanda, zaman kolonial. Lalu ada dari tahun 50-an, 60-an, 70-an, dari tahun 40-an juga ada ya, komik, majalah. Itu arsip-arsip yang mungkin bisa jadi bahan ya buat saya sendiri maupun buat banyak orang yang mau memanfaatkan, yang bisa memanfaatkan gitu ya. Nanti kita cari tempat untuk jadi lagi ada sebuah ruang baca pabrik kultur. Untuk sementara, selama di dalam suasana karantina, walaupun sudah longgar ya, tapi saya kira keadaan masih akan begini terus. Satu hal yang saya temukan, ada semacam kenikmatan juga. Jadi perasaan bahwa ada peluang untuk menekuri lagi koleksi-koleksi saya dengan lebih serius, menulis lagi dengan lebih leluasa, dan akhirnya saya merasa ada semacam apa ya, wahana juga untuk berbagi lewat online ya. Dan saya akan menggunakan ini sebagai premis dari episode-episode ulasan dari kamar. Jadi demikianlah muasal dari keisengan, tapi sebetulnya juga keseriusan saya untuk membuat rekaman ini dan bisa ditayangkan di medsos untuk ya berdialog gitu ya. Saya akan mengulas, merekomendasikan apa yang saya baca, apa yang saya lihat, apa yang saya tonton, apa yang saya dengar setiap minggu, setiap Jumat. Oke, kita mulai saja ya. Tapi saya tidak akan membahasnya secara mendalam dulu. Saya lebih mementingkan ini di kamar ini aja kan ada mungkin ada 1000-an buku dan arsip ya. Lalu ada sekitar 250-an ya. 250-an album musik gitu dalam bentuk CD, kaset, dan piringan hitam, lalu komik dan bahkan ada arsip apa namanya, gambar ya, ada arsip gambar juga. Jadi saya lebih mengejar jumlah rekomendasi apa yang saya eh, serap gitu ya, buat teman-teman, sambil sekaligus dari mana sumbernya gitu ya, bisa dicari di mana, diakses di mana, ketimbang membahas satu hal secara mendalam gitu. Jadi saya mengejar jumlah dulu, tapi kalau misalnya mau diulas lebih mendalam itu nanti ada sesinya atau ada bentuknya yang lain lah. Oke ya, saya mulai saja dari apa dulu? Komik atau buku atau novel deh. Oke, ini saya harus merekomendasikan ini. Ini adalah sebuah novel dari Sindunata, sebetulnya sebuah terbitan ulang ya oleh penerbit Gramedia. Ini adalah terbitan ulang dari Tak Enteni Keplokmu. Saya pernah mengulas novel ini waktu terbit pertama kali dalam judul Tak Enteni Keplokmu. Ini sekarang diterbitkan ulang dalam judul Menyusu Celeng, Sindunata. Sindunata ini adalah seorang novelis yang kuat sebetulnya, tetapi saya kok merasa masih jarang yang mengulasnya dengan apa ya, memadai, dalam artian jumlah ya, jumlah orang yang mengulasnya dengan memadai itu maksudnya cukup jarang ya dia diulas. Padahal dia salah satu novelis kita yang paling kuat dalam aliran yang katakanlah ini tentu debatable ya. Alirannya adalah realisme magis gitu. Ada dua apa namanya, penulis prosa kita yang saya anggap sangat kuat, dan saya kira punya apa ya namanya, punya kapasitas internasional seharusnya gitu ya, lebih dikenalkan lagi gitu ke dunia internasional. Itu Sindunata dengan dua, sebetulnya novel yang paling terkenal dari dia tentu saja adalah Anak Bajang Mencari Angin kan, tahun 80-an ya kalau nggak salah ya, dan berawal dari Cerber, cerita bersambung di Kompas, lalu dibukukan sebagai novel. Indah sekali,
apa namanya, penceritaan ulang, penuturan ulang Ramayana ya. Eh, Lalu ada dua novelnya yang menurut saya sangat, ya katakanlah waktu itu saya membacanya dengan pembacaan tahun 90-an ya kalau nggak salah. Apa namanya, sangat postmodernis dan sangat realisme magis gitu ya. Mungkin kalau saya telah lebih jauh sekarang, mungkin saya akan mengubah posisi pembacanya, tetapi tidak mengubah penilaian saya bahwa ini karya yang penting dalam khasanah sastra Indonesia, yaitu novel tentang apa, lukisan-lukisan Joko Pekik yang bertema celeng, babi. Dan ini bersama satu novela kecil juga merespon lukisan dari Sindunata, yaitu Semar Mencari Raga. Itu adalah dua karya novel yang sangat kuat dan sangat apa ya, sangat eh, sangat unik gitu ya tuturannya. Dan saya kira eh, bukan hanya keunggulan bentuk, karena kebermainan bentuk juga adalah sesuatu yang sangat menonjol dalam novel ini, tetapi juga gagasannya. Ini termasuk novel of ideas ya, tetapi tidak lantas angker. Dan juga yang menarik, kita bisa merujuk kepada hal yang dia tanggapi dalam novel ini, yaitu apa namanya, lukisan-lukisan Joko Pekik, paling nggak di arsip digital, misalnya di IVA mungkin ada ya, Indonesian Visual Art Archives ya. Nah, saya kira terbitan ulang ini adalah sebuah apa ya, peristiwa penting, dan saya menyarankan, tak habis-habis menyarankan untuk membaca Sindunata Menyusu Celeng. Lalu ada novel dari luar ini, Elif Shafak ya, Elif Shafak. Oke, Elif Shafak ini adalah new voice dari Turki. Banyak sekali deretan novel yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Penulis perempuan novelis yang boleh dibilang generasi baru dari katakanlah Timur Tengah ya. Dan ini shortlisted for the Booker Prize 2019 ya. 10 minutes 30 seconds in this strange world. Jadi ini berangkat dari premis sebuah apa ya, temuan ya, scientific, bahwa ketika orang hendak bukan hendak, ketika orang dijelang ajalnya ya, ketika dia hampir tercabut nyawanya, itu dia mendapat ada waktu sekitar 10 menit 38 detik masih sadar gitu, masih memikirkan banyak hal. Jadi otaknya masih bekerja, dan mungkin itu yang kata orang hidupnya berkilasan dan sebagainya gitu. Tapi ini juga adalah sebuah novel yang ya katakanlah menguliti dunia modern di Turki, dan banyak sekali karakter-karakter yang atypical gitu ya, di luar stereotipenya. Saya tidak tahu relevansi novel ini misalnya dalam konteks sekarang di dunia pasca pandemi ya. Yang jelas ini adalah salah satu novel yang bisa bicara dengan kuat tentang dunia modern yang dialami oleh orang-orang Turki gitu. Jadi ini salah satu suara terkuat dari Turki ya, novelis perempuan dari Elif Shafak. Kapan-kapan kita akan bahas lebih jauh. Oke, nah kalau ini buku lama, oh ya kalau ini bisa di online ya, bisa dipesan, masih terbit harusnya. Atau kalau toko buku sudah buka ya bisa di toko buku ya. Kalau ini di Amazon mungkin, atau mungkin bisa pesan di Posanta, jangan-jangan bisa gitu ya, butuh waktu mungkin. Posanta di Jakarta. Ya itu. Kalau ini mungkin agak susah mengaksesnya sekarang. Pernah diterbitkan ulang. Ini versi yang saya baca, saya temukan lagi di internet. Odah, kumpulan cerpen dari Muhammad Diponegoro. Saya kira ini juga salah satu yang underrated ya. Dia digelari sebagai insinyur cerpen Muhammad Diponegoro, karena dia pernah memegang acara di apa namanya,
radio Australia ya kalau nggak salah, dan menggubah sekaligus juga menulis ya tiap minggu cerpen untuk dibacakan di radio untuk para pemirsa Indonesia gitu. Dan 400-an kalau nggak salah dia sudah menulis dan menggubah cerpen. Ini hanya sebagian kecil dan kelihatan sekali bahwa pilihannya itu betul-betul kuat gitu ya. Ada beberapa cerpen yang sangat terkenang buat saya. Ini cetakan pertama tahun 1986. Kayaknya saya beli pertama kali ya membaca juga sekitar tahun-tahun itu deh. 87, 88. Waktu itu saya sudah mulai ikut pengajian. Tapi betapa terkejut, dan ini kejutan yang menyenangkan bahwa di dalam semangat dunia pengajian saya waktu itu yang mencari bacaan-bacaan Islami, ini juga adalah masuk hasanah sastra sastra yang punya semangat atau titik berangkat dari dunia Islam, dunia batin Islam gitu, tapi sangat modern juga. Nah, kenapa pakai tapi ya? Ya karena banyak yang mempertentangkan antara Islam dengan modernitas. Ini ada cerpen-cerpennya tampak dengan leluasa bergaul dengan orang-orang yang sifatnya global. Kadang-kadang dia bahkan mengambil tokohnya itu juga orang-orang yang eh, tidak jelas identitasnya, kemungkinan Barat. Nah, ada yang jelas-jelas Barat, misalnya ada cerpen Alis, ada. Tapi pada yang sama dia dengan leluasa juga menulis odah dengan setting di sebuah pelosok pedesaan. Plusnya kalau cetakan ini adalah ada gambar-gambar ilustrasi yang sangat kuat dari eh, siapa ini? Hendro Wiyanto ya. Hendro Wiyanto gayanya itu 80s banget sih, ininya ya, gaya ilustrasinya. Misalnya begini ya. Ya, kalau buat saya sih bring back memory ya terhadap sebuah periode ilustrasi majalah dan koran dan buku yang kayak gini ya, zaman tangan gitu. Ini Odah adalah salah satu menurut saya yang patut ada di sekolah-sekolah. Jadi bacaan yang selayaknya dibaca ulang terus di setiap generasi, dan pernah diterbitkan ulang kayaknya oleh Forum Lingkar Pena ya, bersama penerbitan ulang buku kumpulan tulisannya tentang cerpen, bagaimana menulis cerpen. Ya, yuk nulis cerpen yuk. Nah, di situ dia digelari oleh Taufik Ismail sebagai insinyur cerpen. Oke, Odah bisa didapat di mana? Mungkin kalau beruntung di eh, pasar buku loak, atau di toko buku online, atau di Facebook, grup-grup yang khusus jualan buku-buku lawas gitu ya. Kalau beruntung, tapi kalau enggak ya mungkin ya ini beruntung. Kalau beruntung juga untung-untungan bisa di perpustakaan-perpustakaan daerah itu mestinya harus ada ya buku-buku kayak gini. Ini kan pernah pernah cukup dibicarakan juga cerpennya. Oke, itu cerpen dan novel. Untuk minggu ini saya merekomendasikan gitu. Jadi yang lama dan yang baru ya saya rekomendasikan saja. Lalu apa dong? Sekarang komik ya. Komik. Oke, ini ada sebuah grafik novel yang cukup ambisius untuk ukuran sekarang dari segi tebalnya, karena terdiri dari 5 buku taipan. Ada 5 jilid, dan masing-masing itu seperti lazimnya komik Indonesia pada tahun 70-an 80-an itu tebalnya segini ya. Ini ada tebalnya berapa sih? Berapa halaman satunya? Wah, seluruhnya itu ini 5 jilid 358 halaman seluruhnya. Oke, dan ini dibuat oleh seorang komikus senior, Gerdi WK, berangkat dari novel, adaptasi novel Sang Profesional dari siapa ini? Ada ininya ya. Ada sumbernya. Eh dan ini terbitan Excellent Group. Ya, Excellent Group. Ini adalah
sebuah cerita thriller dan apa namanya, sebuah cerita thriller, dan sebetulnya ada hasrat untuk menerangkan, ini kan tokohnya pengusaha perempuan Cina. Jadi ada semacam pengen menampilkan gejolak dan apa namanya ya, dinamika gitu ya, seru-seruannya ya. Sebetulnya keras sih dunianya, ada violence juga, dari bisnis besar ya, bisnis besar. Ini lawannya konglomerat gitu, dari dunia yang mungkin hanya kita dengar sayup-sayup aja gitu ya, dunia para pebisnis gitu. Yang saya tertarik itu kan di samping gambar-gambar Pak Gerdi yang walaupun konvensional tampak matang ya, baik garisnya maupun eh, apa ya, perancangan adegan dan memecahnya menjadi panel-panel gitu. Dialognya banyak, jadi khas jadul gitu ya, komik jadul, tapi ya asik-asik aja. Tapi ada adegan apa, di saat diperlukan ada adegan tanpa kata juga. Eh, ini ada hasrat mengedukasi juga gitu. Sulitnya bisnis itu kayak apa sih gitu. Kerasnya dunia bisnis itu kayak apa sih gitu. Itu sebuah niatan yang apa, patut diapresiasi sih kalau menurut saya. Oke ya, ini harus ditanya ke Facebook Pak Gerdinya, mungkin masih ada, dia dijual secara terbatas dan excellent ya, excellent maksudnya excellent publishing, ininya, penerbitnya. Oke, lalu saya ada ini juga terbit secara indie, tolong dicatat ini, dari Ferdian Udianto, seorang komikus yang eh, bagus sebetulnya, juga ini apa namanya, apa ya, sudah matang, sudah kuat tarikan garisnya. Ini picture book sih sebetulnya. Ferdian Udianto ini salah satu pemenang komik santri tahun 2017 ya, kalau nggak salah, yang ada di Semarang. Dan ini Anas dan Kucing Baru, cerita anak, eh, pesan langsung di eh, penulisnya ya, pembuat komiknya ya, Ferdian Udianto. Saya suka sekali gambarnya, dan dia juga bikin komik, eh, kompilasi komik yang apa, seputar dunia santri modern lah. Sebenarnya dunia santrinya juga relatif ini ya, bukan di pondokan aja gitu. Nah, oke. Lalu apa lagi nih? Ada, nah, masih tema, oh ya, ngomong-ngomong komik santri ya, saya harus rekomendasi ini juga, apa, Abdullah Ibnu Tolhah adalah kartunis yang sudah cukup lama. Oh ya, tadi kalau tadi Ferdian itu tidak tinggal di Jakarta tapi di Cirebon ya kalau nggak salah. Nah, ini tinggal di Semarang, komikus Semarang. Cukup senior, Abdullah Ibnu Tolhah, kartunis di media massa, di koran. Dan saya kira ini apa, salah satu komik terpenting yang terbit tahun 2019, 2020 ya. Ini novel grafis. Saya setuju dengan penamaan novel grafisnya, tapi sifatnya didaktik, pendidikan, atau semacam pengenalan gitu ya atas sejarah seni Islam. Judulnya Estetika Seni Islam. Ini juga silahkan kontak di Facebook Abdullah Ibnu Tolhah ya, Ibnu Tolhah. Ini kalau kita lihat banyak sekali, ya ini keterampilannya memang tinggi, kepekaannya terhadap gambar itu kuat, termasuk juga merancang adegan dan mendesain ya, isinya ada yang berwarnanya juga. Kertasnya glossy. Saya sih tidak terlalu merasa harus harus kertas glossy, dan nanti kalau pesen juga tolong minta dikemasnya dengan baik, karena saya dapatnya itu pengemasannya kurang baik, jadi tidak dalam kondisi apa, mulus dapat di tangan saya. Tapi nggak apa-apa, saya menikmati sekali ininya, apa namanya, karya Abdullah Ibnu Tolhah ini. Lalu, wah, ini kok saya temanya Islam terus, tapi ya nggak apa-apa karena toh bagus juga. Ini dari
Pepeng, Frank Komik. Pepeng ini drummernya Naif tentu, tetapi dia juga adalah salah seorang yang secara progresif bikin Frank Komik, Universe Komik. Salah satunya kan produknya yang sangat kuat itu Setan Jalanan. Tapi ini ada kerjasama dengan penerbit Republika untuk bulan puasa komik anak-anak, Geng Bedug. Sudah ada 2 jilid ya, 2 volume ya, dalam rentang waktu 2 tahun kalau saya nggak salah. eh Gambarnya oke, dan ada activity halaman activity buat anak gitu. Jadi sangat kreatif sebetulnya untuk sebuah komik Islami. Gambar-gambarnya oke banget ya. Jadi ini kerjasama Pepeng sebagai konseptornya dan pembuat cerita tentu bersama Arya Baja, dan ilustrasinya artinya penggambarnya Doni Kujo. Jadi Geng Beduk itu menyenangkan melihat atau membaca komik-komik ini. Oke, lalu apa lagi ya? Nah ini juga indie. Oh, rupanya saya sangat ini ya, into terhadap independent publishing, apalagi komik. Juga film. Wah, ini kok agak gelap nih. Udah habis ininya. Listriknya, coba saya ini dulu ya. Saya bisa nggak ya? Oke ya, ya udahlah, nanti dipercepat aja, masih kelihatan ya. Ini ada sebuah komik kumpulan strip petualangan Jaka Pusaka dari Arif Komik, berarti komikusnya sendiri yang menerbitkan M. Arif Rusanto. Silahkan dicari. Silahkan dicari di Facebook juga, saya mesannya ada dikasih gambar juga. Oke, ini Desember 2019, cetakan pertama cuma 40 eksemplar. Mungkin mesti minta yang cetakan selanjutnya ya. Ini Jaka dan Pusaka, petualangan Jaka dan Pusaka. Gambar-gambarnya solid dan dinamis ya dalam hal menangkap gerak. Situasinya juga kocak gitu. Dia bisa mencampur baurkan banyak hal dengan folklore gitu. Jadi banyak hal yang modern dengan folklore. Dia mencari pusaka demi menyelamatkan sang putri Zeruni, sebuah komik hiburan dan kocak sih, dan ya saya menikmati gambar-gambarnya seperti ini, halaman ini, ya kan. Itu adalah sebuah kesungguhan yang menarik gitu ya, kayaknya. Misalnya ini nih, ada kesadaran desain juga gitu ya. Dan sangat menyenangkan membaca komik yang walaupun terbitnya secara independen, atau justru karena independen mungkin, jadi ada keleluasaan gitu ya. Itu sangat sungguh-sungguh mengerjakannya, baik dalam hal gambar maupun cerita, dan energinya gitu. Itu yang saya sukai gitu ya. Lalu tentu saja ada ini penerbit Meta, tapi kayaknya harus pesan ya. Ini juga dari Meta Publishing, Meta Studio maksud saya. Terbitan ulang dari salah satu masterpiece Teguh Santosa pada periode sebelum 1970 ya. Ini Dibakar Api Dendam. Saya menuliskan semacam ulasan di sini, fantasi romantik di tepian Perang Jawa. Nanti saya share ya ulasannya. Oke. Yang jelas ini punya elemen yang sangat khas dari komiknya ini Teguh Santosa pada saat itu, salah seorang maestro almarhum ya, yaitu elemen petualangan laut, roman sejarah, bajak laut, ada era kolonialnya juga, dan sosok perempuan kuat di dalamnya yang menjadi bagian penting di dalam cerita.
Dan tentu saja semua diwujudkan dalam gambar-gambar yang terhitung salah satu tonggak terbaik ya, salah satu tonggak terbaik dalam hal seni gambar di dalam sejarah komik Indonesia, Teguh Santosa. Ada beberapa judul lagi yang diterbitkan oleh Komik Indonesia, oleh kawan-kawan penerbit Cergam ya. Itu juga asik, dijual secara online, bisa dikirimkan setelah pemesanan. Jadi silahkan dikejar. Nah, kalau Meta Studio ada banyak karyanya lain. Salah satu yang terbaru saya belum ada di tangan, karyanya Mas Tony, Mas Jono. Ngomong-ngomong komik, terakhir saya akan, kalau yang komik Indonesia saya akan apa nih? Ada komik komik yang kemarin tuh dikirimkan mana ya? Ada apa namanya? Oh ini akan diluncurkan pada tanggal 10, antologi dari Desain Komunikasi Visual IKJ, Deskov, antologi A Sandwich for Who, kompilasi 6 kisah fantasi dalam komik pendek. Ini editornya Beng Rahardian, dan ada 6 cerita: Nyarita Lauk, A Sandwich for Who, Duyung Nakal, Crosslandia, Curse Princess, The Shrinking Office Boy. Oke, ada yang berwarna di dalamnya. Komik-komiknya dengan berbagai gaya, 6 gaya tentunya. Ya. Dan ini saya kira apa namanya, antologi yang keberapa ini, Beng? Udah beberapa judul ya, antologi komik yang dikelola oleh, diedit oleh Beng, diinisiasi oleh Beng juga sebagai dosen di IKJ. Oke, so sudah setengah jam, lama juga ya. Saya mau masuk ke musik dan komik keluar. Ya mungkin episode selanjutnya saja ya, lanjut. Tapi musik mungkin ada deh, satu deh saya ini. Ini ada terbitan ulang album penting dari Hari Rusli. Dalam musik Indonesia juga penting, jelas. Tiga Bendera. Ini terbitan ulang vinyl. Di sini ada apa namanya, karyanya yang sangat apa ya, dibicarakan waktu itu, Walking the Dog sama Lemah Kingkin ya. Ini kelihatan dia masih fresh, baru datang dari Eropa belajar musik, dan dia memadukan rujukan-rujukan kontemporer, terutama prog rock sih sebetulnya, sama hard rock juga. Walking the Dog itu kan apa ya, Rolling Stone banget juga gitu ya, dengan elemen-elemen musik Sunda ya, etnik, tidak harus dalam bentuk alat musik dan bebunyiannya, tetapi pada ritmenya gitu. Ini adalah salah satu contoh kasus bagaimana apa namanya, Hari Rusli adalah seorang eksperimentalis di dalam dunia musik pop kita, musik industri musik pop kita ya, pop dalam artian aliran rock ya. Hari Rusli ini saya dapatnya dari Bakul Didit di Blok M Square pada saat masih buka. Sekarang udah buka lagi kali ya. Saya tidak membukanya, belum unbox, tapi saya dengar karena ada kasetnya. Album ini saya dengar di kaset, jadi saya masih eman-eman untuk tidak membukanya dulu, apa, piringan hitamnya ini. Jadi ya apa namanya, ini adalah salah satu tautan yang penting juga mendengarkan album lawas seperti ini. Dan saya berharap bisa diakses juga mungkin di Spotify atau apa ya, platform-platform yang bisa lebih mudah diakses oleh sebanyak mungkin orang untuk album sepenting ini. Tiga Bendera salah satu tonggak. Dan kalau ada 100 album musik terbaik Indonesia, ini harus masuk. Kalau ada 50 terbaik Indonesia, album musik Indonesia, rasanya ini masih masuk.
Kalau 25 terbaik Indonesia, saya nggak tahu, saya bukan ahlinya. Kalau menurut saya sih masih masuk juga, gitu ya. 10 besar, walau alam, belum dipikirkan. Oke ya, jadi itu dulu. Sekali lagi ini adalah eh, Jumatan, ya, mimbar ulasan dari kamar. Ulasan dari kamar adalah bagian dari upaya saya untuk membangun awareness tentang apa ya ruang baca gitu ya, dan dari kamar saja itu bisa berlanjut sampai sampai kapan lah entah, tapi saya juga berharap ini juga bisa membantu menggalang semacam pencarian sponsorship atau pencarian kerjasama gitu ya, untuk membangun lagi ruang baca pabrik kultur yang saat ini masih belum jalan lagi karena belum menemukan ruang yang cocok. Terima kasih, saya Hikmat Darmawan. Nantikan setiap Jumat ulasan dari kamar, salah satu bagian dari konten kuliah jalanan saya di media sosial Anda. Terima kasih dan mohon masukannya nanti di medsos yang saya unggahkan ini episode ini. Ini episode pertama. Salam.